Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, karena semua nikmat itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang semua kebaikan-kebaikan itu berasal darinya, yang Allah akan tambahkan nikmat-nikmat tatkala hambanya mensyukurinya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam untuknya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, setelah kita membahas terkait dengan fikih haji dan umroh, maka sebagai penyempurna dari pembahasan ini, dan ini barangkali pembahasan yang terakhir ya dari pembahasan fikih haji dan umroh, yaitu terkait dengan mahdhuratul haramain, yaitu hal-hal yang dilarang di dua tanah haram. Mengapa demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah? Karena pelaksanaan haji dan umroh itu di Makkah, dan tentunya itu adalah di tanah haram. Lalu tanah haram yang satu lagi yaitu Madinah, karena hal yang dianjurkan bagi orang yang melakukan safar haji maupun umroh, maka disyariatkan bagi mereka untuk berkunjung ke kota Nabi SAW yang ia merupakan ya tanah suci. Oleh karenanya ya
agar kita tidak jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan di dua tanah suci ini, maka alangkah baiknya, dan memang baik ya, bahkan wajib bagi kita untuk mengetahui hal ini agar kita tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jaa fi sahihaini wa ghairihima min hadisi Abbad ibni Tamimin an ammihi radhiyallahu anhuma, telah datang dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya dari hadis Abbad ibnu Tamim dari pamannya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, tanah suci, wa da'a laha, dan mendoakan kebaikan untuknya. Wa inni harramtul madinata kama harrama Ibrahimu Makkah. Dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah itu tanah haram, tanah suci, sebagaimana Ibrahim alaihissalam telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Fatahrimuhuma innama kana biwahyin minallahi subhanahu linabiyaihi wa rasulaihi al-karimaini wa salawatullahi wa salamuhu alaihima. Pengharaman dan menjadikan status kedua kota Makkah dan Madinah ini menjadi tanah haram dan tanah suci, sesungguhnya itu hanyalah berdasarkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala untuk kedua nabi dan kedua rasul tersebut yang mulia ini. Semoga salawat Allah dan keselamatan salamnya Allah untuk keduanya. Wa idza qila al-haramani atau al-haramaini, apabila dikatakan ya haramani, yaitu haramain begitu ya, fahuma Makkah wal Madinah, maka keduanya itu maksudnya adalah kota Makkah dan kota Madinah. Wala yajuzu itlaqul lafzi al-harami syar'an illa alaihima wahdahuma. Tidak boleh menyatakan pelafatan tanah haram, tanah suci, kota haram, kota suci secara syar'i kecuali untuk keduanya saja. Enggak boleh yang lain. Ya. Dikatakan contohnya ya wilayah Karbala tanah suci. Nah, itu penyimpangan. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Begitu juga contohnya, ya, wilayah di mana ada seorang dianggap wali, orang soleh oleh penduduk setempat, menjadi itu tanah suci atau tanah haram. Ini pelanggaran, ya, tidak dibolehkan. Wala yajuzu itlaqu lafdzil harami syar'an 'alal Masjidil Aqsa wala 'ala Masjidi Ibrahim al-Khalili. Tidak boleh menyatakan pelafalan atau penyebutan ya tanah suci atau wilayah yang suci, wilayah yang haram secara syar'i untuk Masjidil Aqsa. Begitu juga tidak boleh untuk Masjid Ibrahim Al-Khalil. Gelar dari Nabi Ibrahim adalah Al-Khalil. Tidak boleh. Ya. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam beliaulah yang mendoakan ya Makkah itu sebagai tanah suci. Tapi tidak bisa masjidnya Ibrahim, Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai wilayah kota suci atau tanah suci. Demikian. Begitu juga Masjidil Haram yang kita tahu dalam hadis ya bahwasanya Masjidil Aqsa bila kita sholat di dalamnya ya
di Masjidil Aqsa itu lebih baik daripada 500 kali salat ya di masjid yang lainnya. Wa salatun fi Masjidil Aqsa khairun wa afdalu min 500 salatin fi masiwahuma atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebuah salat di Masjidil Aqsa itu lebih afdal, lebih baik daripada salat, lebih baik dari 500 kali salat di masjid yang lainnya. 500 kali. Ya, luar biasa. Tapi tidak lantas menjadi Masjidil Aqsa sebagai tanah suci karena memang tidak ada dalilnya. Tidak ada wahyu untuk hal tersebut. Nah, boleh kita katakan. Walaupun ya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wilayah ya wilayah di sekitar wilayah di sekitar Masjidil Aqsa itu sebagai tanah atau wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman ya di dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Lihat, kata Allah begitu. Ya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di sekeliling Masjidil Aqsa itu tanahnya diberkahi, tapi tidak menjadi tanah haram, tanah suci. Bisa dipahami? Nah begitu. Tanah suci, tanah haram itu wilayahnya diberkahi. Tapi tidak setiap yang diberkahi wilayahnya itu menjadi tanah haram. Bisa dipahami begini? Nah begitu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Satu wilayah di mana orang-orangnya, penduduknya itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan keberkahan di tempat tersebut dari langit dan dari bumi. Dimanapun tempatnya, paham ya? Tapi tidak lantas menjadi tanah haram, tanah suci. Bisa dipahami. Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, andaikan sungguh benar-benar penduduk kota-kota yang ada itu, di mana? Di Medan, Tebing Tinggi, Binjai, ya, kota-kota yang terjauh atau yang terdekat, Lubuk Pakam, ya, Pekanbaru, Siantar, Kisaran, Lubuk Linggau, Lubuk pokoknya. Kalau orang-orangnya mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dan takwa, maka Allah akan turunkan keberkahan itu. Tapi bukan lantas wilayah itu, bahkan keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Sehingga tempat itu ya itu akan diberkahi oleh Allah, tapi tidak lantas menjadi tanah suci, tanah haram. Bisa dipahami nih. Nah, jangan mau terkecoh dengan pendalilan model seperti itu. Bahwasanya wilayah yang diberkahi sama dengan tanah suci. Enggak mesti, ya. Tidak mesti. Yang mesti itu begini, setiap tanah suci pasti diberkahi dan tidak setiap tanah
yang diberkahi, wilayah yang diberkahi itu menjadi tanah suci atau tanah haram. Wallahu ta'ala a'lam. Idlam yusammi al-wahyu haraman illa Makkah wal Madinata. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan sebuah tanah suci atau tanah haram kecuali untuk Mekah dan Madinah saja. Nah gitu. Maka jangan pinter-pinteran. Nah gitu ya. Wa huwa tasyri'un la makana li aqlil basyari fihi. Itu merupakan bentuk pensyariatan yang tidak ada ruang bagi akal manusia di dalam pensyariatan tersebut. Nggak bisa kita, ini bisa untuk digapai yang seperti ini supaya jadi tanah suci, gimana caranya? Nah, dibuat. Itu sama seperti orang yang mengatakan begini, derajat kenabian dan derajat kerasulan itu bisa diusahakan. Oh ini gawat darurat ini ya. Tahu nggak? Derajat dan status nabi dan rasul itu bisa diusahakan. Kalau gini batallah beberapa dalil itu. Seperti contohnya adalah apa? Surah Al-Ahzab ayat 40. Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, lihat itu. Batal dengan ini. Kenapa? Kalau penutup para nabi berarti tidak lagi nabi. Lalu ada pendapat bahwasanya ya darajatur risalah wan nubuwah itu apa? Iktisabiyatun, yaitu bisa diusahakan. Bisa diupayakan. Wah kalau gini bisa ngaku nabi lagi kita ya kan. Nah, ini pendapat yang sesat. Ya. Ustaz itu kan ada perbedaan pendapat. Nah, itu perbedaan pendapat antara ahlul batil sama ahlul haq. Nah, gitu. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Ya. Wa yuhdaru fi ardil haramaini umurun la yajuzu fi'luha liman kana yahya fihima aw atahuma zairan lil hajj li hajjin aw li umratin aw li ghairi dzalika. Dan dilarang di wilayah dua tanah suci tersebut perkara-perkara yang tidak boleh untuk melakukannya bagi orang yang ada tinggal berdomisili di kedua kota tersebut atau datang ke dua kota tersebut, datang berkunjung ke masing-masing dua kota tersebut untuk haji maupun umroh atau untuk yang lainnya. Untuk haji dan umroh atau untuk yang lainnya. Tapi kebangetan ya, untuk haji dan umroh, untuk yang lainnya. Nah kalau yang lainnya itu berkunjung contohnya di sana, berkunjung ke sana, contohnya bisnis. Waduh, enggak haji sama enggak umroh. Katakanlah enggak haji setahun sekali, umroh enggak, kan sayang banget. Ya. Ada salah satu ustadz di satu travel itu ngundang Ustadz Ariful Bahri yang saat ini beliau adalah pemateri di Masjid Nabawi, ya, berbahasa Indonesia. Beliau diundang untuk bisa memberikan kajian, ya, kayak daurah akbar, ya. Diundang untuk memberikan materi kajian di Mekah, karena nanti ngumpul di Mekah lebih banyak. Lalu pihak travel akan memfasilitasi dengan keberangkatan dan seterusnya. Apa kata beliau? Dengan kerendahan hati dan tahu mana yang paling afdol, dia katakan, "Nggak usah repot-repot. Ya, nanti anak ke Mekah umrah dulu.
Jadi kalau sekedar untuk menghadiri kajian saja, beliau masih kurang terhormat, belum bentuk menghormati apa? Ya, kota Mekah. Jadi saya umroh dulu, Nanti apa? Kalau saya di sana, nanti kita ketemu untuk memberikan apa? Kajian demikian. Nah seperti itu, Masya Allah ya. Sayang kalau ke sana itu hanya untuk urusan ya di bawah itu. Memang kalau berangkat contohnya ke Mekah atau ke Madinah, urusannya mungkin urusan yang lain, bukan haji atau bukan umroh. Katakanlah umroh atau haji atau umroh. Ya, tapi ini urusan yang lain, maka pilih salah satu, haji atau umroh. Contoh mana tahu ya, dapat calon istri orang Mekah contohnya ya kan, Madinah, orang Mekah. Maksudnya ya kan, orang Afrika tinggal di Mekah gitu ya. Gitu. Enggak ya. Diundang untuk ke sana gitu ya, terpilih untuk jadi suaminya gitu ya, Masya Allah ya. Ya jangan cuma mau akad nikah aja ya. Ya umroh dulu gitu, ya itu adabnya ya. Nah, habis itu ayo nikah gitu ya. Semoga dimudahkan. Tapi janganlah pula sama orang Afrika ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, wa hadhil umuru hiya, hal-hal yang diharamkan tersebut adalah berikut ini. Awalan, yang pertama, saydul hayawani wat tayri wa tanfiruhu wal i'anatu alaihi. Nih yang pertama nih. Memburu hewan. Hewan di sini adalah maksudnya hewan yang asli di sana. Asli di sana. Dan memang hewan buruan. Ya. Bukan dia hewan peliharaan. Kalau hewan peliharaan boleh di sana untuk disembelih contohnya. Ya contohnya apa disembelih di sana? Ya kita ketika hadiyu, tahu hadiyu ya, hewan-hewan hadiyu ketika dalam kondisi ya tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, yaitu hewan-hewan disembelihin di sana. Tapi hewan yang mana? Hewan jina, dia paham ya? Ya. Atau contohnya hewan jina yang dipelihara tapi lepas sehingga harus diburu contohnya. Nah, diburu di sini adalah ya dibolehkan karena yang lepas bukan hewan buruan, bisa dipahami? Yang di sini adalah yang diburu hewan buruan yang dilarang, diharamkan. Watair begitu juga burung dan rata-rata burung-burung ini adalah burung lepas. Artinya ini burung yang bukan diternak. Sehingga termasuk hal itu adalah burung merpati. Wa tanfiruhu, dilarang juga untuk membuatnya lari. Nah ini yang sering terjadi juga ini kita katakan. Ya kadang kayak baru sekali aja ke sana, tapi dimaklumi juga. Tapi butuh ini kita kasih edukasi, ya, diedu dan dikasih gitu ya. Jadi diedukasi. Apa itu? Jangan ngejerin burung. Nah kadang kan gitu karena gila selfie, gila ya. Gila kali gitu ya. Ya gila selfie lah kita katakan. Ya dikit-dikit mau direkam gitu kan. Nah, itu dikejar itu apanya? Ya merpatinya. Nah, contohnya dengan istrinya. Ya kadang ya pakai cadar gitu ya. Nanti supaya apa? Nah, istrinya divideokan ngejarin apa? Burungnya pun berlarian, gitu. Terus apa lagi? Anaknya, ayo kejar nanti apa? Berlarian, gitu. Tanfir itu membuat lari hewan-hewan, paham ya? Tanfir itu tidak boleh, paham ya? Beda halnya kalau contohnya kita itu ngasih makan, dia terkejut, dia lari. Karena kita mau ngasih makan, boleh. Kalau mau ngasih makan bagus, tapi kalau sengaja buat lari tak bagus, tak boleh, itu dilarang, paham ya?
Bisa dipahami? Ini banyak kejadian. Kadang pun sudah diingatkan, nah karena nengok burung itu banyaknya luar biasa, ya. Bukan laki-laki, maksudnya burung, tahu ya? Burung, banyak dia burungnya. Ya, burung apa tadi? Yang agak jinak dikit. Dia sebenarnya enggak jinak, ya. Dia itu liar, tapi karena sering dikasih makan, dia terkesan jinak. Tapi kalau didekati dia lari. Nah, itu terkadang yang sengaja digertak, ditakut-takuti, dikejar gitu. Untuk apa? Untuk diambil momen apanya? Terbangnya. Wus gitu dia. Karena seru dia. Lari dia. Kadang banyak. Kadang bergerombol dia. Nah, seperti itu. Ya. Kadang yang sudah ngaji sunnah pun begitu. Karena tak tahu. Yo ngaku saja. Ya. Baik, jadi jangan dikejar ya. Jangan dikejar. Tidak boleh. Itu dilarang di tanah haram. Ya. Baik itu di kota Madinah ataupun di kota Mekah. Ya, di kota Mekah, di kota Madinah. Ini yang paling banyak ini burung-burungnya. Ya. Masya Allah, ya, burung-burungnya banyak. Jadi pemandangan tersendiri dia, ya. Dan seru. Ya, silakan kalau mau diambil momen dengan divideokan. Ya, silakan nggak masalah, ya. Bagi orang yang berpendapat, ya video itu boleh untuk makhluk bernyawa. Silakan. Tapi jangan diuber, jangan dikejar, jangan dikageti, begitu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Wal i'anatu alaihi, dan dilarang juga, termasuk yang dilarang adalah membantu untuk tadi menangkap, membantu untuk apa? Mengejar, membuat lari, ya. Sengaja ditangkap dikepung gitu kan ya. Supaya apa? Nanti ngumpul semua, nanti bingung burungnya atau hewan-hewan yang lain. Enggak boleh. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sanian yang kedua adalah qat'un nabati wasyauki illa ma da'atil hajatu wad daruratu ilaihi. Yaitu memotong tumbuh-tumbuhan dan dahan-dahan yang menjorok keluar, yang agak runcing gitu ya. Duri-duri gitu ya, duri atau dahan yang agak runcing begitu ya. Kecuali ya apa yang memang dibutuhkan dan darurat. Contohnya, ini banyak orang lewat di sini. Kalau terlalu dia menjorok, ya, maka bisa melukai orang. Contohnya ada memang kasus orang terluka karena itu. Maka nggak boleh. Maka boleh. Aslinya tak boleh. Ya. Tapi ingat, ini adalah pohon-pohon yang asli tumbuh di sana. Tumbuhnya secara alami. Bukan yang ditanam, bisa dipahami. Kalau yang ditanam seperti bonsai, ya, tanaman-tanaman seperti contohnya kurma yang ditanam di situ, ya, maka ini boleh, nggak apa-apa, dipotong, ditebang, diganti, ya, boleh dia. Pokoknya kalau ditanam boleh dia apain, ya. Tapi kalau dialami tumbuhnya tak boleh. Kecuali nanti pohon idkhir namanya. Pohon idkhir itu pun tujuannya adalah untuk terkait dengan maslahat tempat tinggal seperti rumah, untuk buat rumah. Idkhir. Pohon idkhir ini pohon yang baik itu pelepahnya, dahannya itu bisa digunakan untuk perkakas rumah. Ya. Mungkin kalau kita pohon apa yang kayak gini? Rumbia. Ada rumbia ya? Tahu? Untuk atap. Nah, kemudian kalau yang untuk apa? Kayu-kayunya gitu ya. Tapi kalau batang rumbia enggak bisa, tapi untuk atapnya sendiri rumbia gitu kan. Kalau kayu mungkin bisa pohon-pohon yang ada, nah begitu. Nah, kalau asli tumbuh enggak boleh itu. Untuk itu kecuali idkhir tadi. Idkhir itu boleh karena diberi pengecualian. Ya, nanti insya Allah akan kita
sebutkan dalilnya insyaallah taala. Tapi barangkali pada pertemuan yang akan datang, ya. Salisan yang ketiga, hamlus silahi. Yang ketiga, membawa senjata. Senjata tajam. Enggak boleh bawa senjata tajam, ya, ke sana. Senjata tajam itu maksudnya yang terhunus, ya, terhunus, atau memang dia tidak terhunus, tapi memang itu untuk perang, enggak boleh. Senjata-senjata, kecuali, ya, ini pun wallahu ta'ala alam, ya, para askar, yaitu para pihak keamanan, ya, negara di sana, ya, itu mereka dibolehkan untuk membawa senjata dalam kondisi darurat. Contohnya mengamankan kondisi tersebut ketika contoh terjadi gejolak, pemberontakan muncul di situ. Itu pernah terjadi tahun 79 ketika ada yang ngaku Imam Mahdi di situ. Nah, dengan terpaksa harus dilumpuhkan, ya, karena mereka berkomplot, sehingga, ya, para askari di sana, ya, itu para polisi, pihak pengamanan itu harus membawa senjata untuk melumpuhkan mereka. Demikian. Aslinya nggak boleh. Ya, makanya kita tengok kan nggak ada yang bawa senjata kan, polisi-polisi itu nggak ada bawa senjata. Tapi ketika dibutuhkan boleh, darurat boleh, demikian. Kemudian rabi'an yang keempat, iltiqatul luqatati fi harami Makkah lil haji, yaitu memungut barang temuan di tanah haram Makkah bagi jemaah haji ataupun umroh. Jadi kita kalau nemu barang itu jangan coba-coba ngambil, ya, jangan wah cocok, jangankan di tanah Makkah, ya, kita saja di sini, ya, itu tidak boleh sembarangan ngambil barang di jalanan, nggak boleh. Kalau diambil maka punya kewajiban untuk mengumumkan. Amma man kana muqiman fi Makkah iltaqataha wa 'arrafaha. Adapun orang yang tinggal di Mekah lalu dia memungutnya dan dia mengumumkannya, maka ini tidak mengapa. Wal farqu bainal haji wal muqimi zahirun fi dzalika. Perbedaan antara orang yang haji dan orang yang tinggal di sana maka itu tampak sekali dalam masalah tersebut. Sehingga, ya, kalau kita haji maupun umroh, pokoknya kita ihram di sana, udah usah ambil-ambil barang itu, udah usah, ya. Kecuali kalau contohnya kita mau ngambil, ini loh Pak, Bu, jatuh, nah gitu, ya. Langsung orangnya kita mau ngasih tahu itu barang dia. Tapi kalau kita tidak tahu siapanya, jangan coba-coba ambil. Jangan pula gitu, mumpung nggak ada orang, nah gitu. HP yang sering, ya kan, HP, apalagi dompet, duit, nah gitu. Istri orang, ini jangan ya, sampai ya dipungut istri orang, ya. Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali, ya, pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan dalil-dalilnya, ya. Insyaallah taala. Wallahu taala alam. Kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya. Kalau di kota Mekah, wallahu taala alam, ya, kayaknya di sini ada perbedaan pendapat, ya, terkait dengan barang temuan di kota Mekah ini. Kalau di kota Mekah saya condong kepada pendapat, kayaknya ada berbeda pendapat, tapi saya condong kepada tetap tak boleh mau dia besar ataupun kecil, paham ya? Maupun besar ataupun kecil, demikian. Kalau di kota Madinah itu beda, dan yang lainnya, ya.
Nah, kalau kita contohnya di luar kota Mekah seperti kita di sini itu ya, ketemu barang ya, maka barang yang ditemukan itu terbagi menjadi dua. Barang yang remeh dengan barang yang dia berharga. Kalau barang yang remeh, maka ini boleh untuk diambil tanpa minta izin pemiliknya, dan bisa langsung dimanfaatkan. Bisa langsung dimanfaatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa dalilnya terkait dengan barang yang remeh ini? Dan apa standar remehnya? Ya. Alhamdulillah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamratin masqutatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu biji kurma, bukan bijinya ya, kurmanya itu maksud jatuh dia. Masqutatin, yang jatuh. Faqala, lalu beliau mengatakan, laula an takuna min sadaqatin la akaltuha. Apa kata Rasulullah SAW? Andaikan kurma ini bukanlah dia harta sedekah, termasuk harta sedekah, pastilah aku akan memakannya. Tapi Rasulullah khawatir itu harta sedekah. Ya. Dalam riwayat yang lain mengatakan, laula anni akhafu an takuna sadaqatan la akaltuha. Andaikan aku tidak khawatir ini kurma ini itu termasuk sedekah, pastilah aku akan memakannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak boleh makan harta sedekah. Paham ya? Karena kekhawatiran itu, maka beliau tidak jadi mengambilnya. Menunjukkan bahwasanya kita itu boleh untuk memakannya, karena kita boleh makan apa? Harta sedekah. Boleh. Bisa dipahami. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz itu kan punya orang lain, gitu kan? Kok boleh dimakan? Nah, disinilah disebut oleh para ulama dengan al-luqatatu al-yasirah, yaitu barang temuan yang dia remeh nilainya, yang ringan dia harganya. Satu kurma bagi orang yang memilikinya, apabila jatuh dari dia dan didapatkan berkurang, maka biasanya karena sedikit, maka dia akan merelakannya. Betul nggak? Contoh nih, kalau kita nih, contoh nih ya, kita ini tadinya merasa bahwasanya kita bawa uang 1.000 atau 2.000, sudah. Kemudian ketika kita parkir di satu tempat parkir gitu kan, lalu ada tukang parkir.
Ya, padahal tadi nggak nampak dia. Nggak nampak dia tadi, tiba-tiba muncul dia. Nah ini bikin pala ya kan, kemana tadi ya? Ya, pala ya, kayak di sini juga ada yang pala sama tukang parkir kayak gini. Mending kalau dia pas tadi jagai terus ya kan. Nah, udah sedekah itu. Baik, kemudian apa? Ketika nyari, oh ini ada. Ya, tengok tadi, di mana tadi kok ada 2.000 tadi kan? Kemana gitu? Atau pas 3.000 tadi, kemana ini kan? Ya, nggak ada pula ini. Yang ada apa? 5.000. Tadi padahal ini, teringat tadi. Oh, jangan-jangan pas tadi di sana tadi pas lagi ada bayar-bayar, mungkin beli sesuatu dia jatuh. Baru teringat tadi, pas tadi bayar ada di atas atau di mana tadi gitu kan. Nah, ketika kita tidak kembali ke tempat itu, lalu kita biarkan, paham nggak? Kenapa kok kita biarkan? Karena cuma 2.000 atau 1.000. Jangan sampai seluruh tempat itu tahu nyari 2.000, malu-maluin aja pun. Ya kan? Pakai jenggot, pakai apa? Malu-maluin aja. Pak nampak 2.000 tadi. Semua orang ditanyain gitu ya. 2 jam di situ nyari 2.000. Kayaknya nggak mungkin. Nah, ketika jatuh gitu kan tahu, oh kayaknya jatuh tadi di sana. Kira-kira dicari nggak? Kalau 50.000 nyari nggak? Oh nyari. Ya kan? Tuh, berarti mahal, beda toh? Beda toh? Ketika kita biarkan sudah, maka itu bentuk sedekah kita dengan merelakannya, paham ya? Betul tidak? Makanya ini yang membuat Rasulullah SAW itu bersabda demikian. Itu boleh untuk diambil. Cuma masalahnya Rasulullah khawatir itu sedekah, paham ya? Karena orang tersebut ketika dia jatuh tahu itu akan direlakan sama orang tersebut. Jadilah sedekah. Sementara Rasulullah nggak boleh makan sedekah. Anehnya cucunya Rasulullah di zaman ini dengan nama-nama yang khusus itu malah makan harta sedekah. Kembali kepada luqatah. Nah itu tadi. Ini nyinggung sedikit aja. Kalau mau dibahas nih, oh bisa semangat nih. Dan pala kali rasanya mau bahas ini, semangat ya. Tapi kita bahas cuma tadi. Paham ini? Remehnya di situ. Standarnya yang nggak harus senilai dengan apa? Dengan tadi kurma tadi. Enggak, pokoknya kitanya. Jadi kalau saya pribadi, untuk apa sih penilaian remeh itu bagi kita? Sehingga contohnya, wah dapat nih, apa 500, 1.000 gitu ya. Wah bisa diambil nih gitu kan. Atau anak kita contohnya ketemu ya, lalu diambil, udah halal untuk kamu gitu ya. Apa standarnya? Standarnya adalah kita. Kalau kita jatuh barang tersebut, kehilangan barang itu, apakah kita cari atau tidak? Ah itu, jujur aja tanya sendiri. Cuma masalahnya begini. Bisa jadi nanti ada satu takaran yang di sini bisa jadi menurut kita remeh, menurut orang lain bernilai, bisa jadi. Contoh, nilai 5.000 atau 10.000, bahkan 2.000 saja bernilai. Buktinya apa? Tukang parkir bacok-bacokan gara-gara 2.000. Tuh kan? Tukang parkir, apalagi preman gitu kan. Nah itu dia. Tapi kita katakan remeh ini pokoknya, oh ini kayaknya sepakat orang ini. Kalau kehilangan gini akan nyari gitu ya. Ya sudah kalau mau diambil boleh. Cuma saya pribadi ya ini warok saja, tapi bukan hukum warok, kewaroan. Warok itu apa? Ya kehati-hatian. Ya daripada juga nanti ditanyain di akhirat gitu kan, ya sudahlah. Lagi pula kita nggak butuh, ngapain pula lah kita ambil? Nantilah biar untuk yang butuh saja kan gitu ya. Yang jelas kalau kita ambil, kita miliki boleh, tapi akan diminta pertanggungjawaban. Tapi jelas halalnya. Kalau kita pastikan bahwasanya ini disepakati oleh orang lain bahwasanya ini adalah apa? Tidak akan dicari. Ya. Dengan seperti itu akan direlakan sehingga boleh. Bisa dipahami kira-kira? Nah, gitu. Tapi kalau saya pribadi ini hanya warok saja. Dia bukan hukum. Warok ini hanya untuk kehati-hatian. Kalau saya pribadi ya ketemu mau besar mau kecil lebih cenderung untuk apa? Untuk berlepas diri. Kenapa? Waduh, repot nanti. Kenapa repot?
dipertanggungjawabkan. Makin lambat lah kita nanti kan. Kalau kita mau ambil, ini kita mikir dulu, ini remeh atau tidak remeh, boleh apa enggak untuk kita, gitu dia. Nggak tahu pula orangnya, sehingga kita bisa minta izin dari dia, kan repot kita. Tapi boleh enggak? Ya, tadi itu kalau remeh boleh, hadisnya sudah kita sebutkan, bisa dipahami. Nah kalau bernilai dan berharga, maka hati-hati, karena sesungguhnya ya kewajibannya adalah dia diumumkan. Itu wajib diumumkan. Demikian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil luqatati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ya barang hilang. Faza'ama annahu qala, kira-kira menurut Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam begini, "I'rif nifasaha wa wika'aha." Kenalilah tali dan bungkusannya. Ya, tali penutupnya dan bungkusannya. Kenapa? Ya, supaya nanti ini yang diinformasikan adalah terkait dengan apa? Terkait dengan karakternya. Jangan disebutkan rinci. Semua nanti orang ngaku. Nah, kenapa kok di zaman Nabi ini ada tali dan ada tempat wadahnya itu berupa apa? Semacam tempat wadah kain gitu ya. Karena zaman Nabi nggak ada kenal dompet-dompet begitu ya. Jadi untuk menyimpan harta seperti dinar dan dirham yang bentuknya dia koin-koin ya, itu dalam wadah semacam kain gitu ya, yang nanti ada diikat ujungnya. Paham ya? Mungkin pernah tahu ya seperti itu, model kantung dia, kantung nanti ada ikatan gitu, diketatkan begitu dia. Nah, seperti itu. Ya. Dan itu potensi jatuh. Ini diikatkan di sekitar ya pinggang dan seterusnya. Nah, begitu ya. Nah, kenali itu ya, yaitu apa? Ikatannya dan wadahnya ya. Kantungnya tersebut. Summa arif hasanatan, kemudian ya umumkan setahun. Yaqulu Yazid mengatakan, ini salah satu perawinya, illam tu'raf istamfaqa biha sahibuha. Kalau enggak diketahui, maka pemiliknya boleh memanfaatkannya. Bukan pemiliknya, orang yang tadi mendapatkannya itu boleh memanfaatkannya. Wa kanat wadi'atan indahu, dan itu sebagai barang titipan bagi dia. Cuma kebolehan untuk memanfaatkannya itu setahun dulu, paham ya? Jadi selama setahun cuma diumumkan. Nih diumumkan, ini ada barang hilang. Nah, contohnya kita ketemu di sini ada dompet. Ya. Dompetnya isinya 2 juta. Nyari nggak itu kalau kita kehilangan 2 juta? Nggak ada pula lah ininya apa? KTP-nya. Nggak ada pula lah tanda pengenalnya. Ada pula yang lainnya seperti kartu ATM. Ya. Ada beberapa pula itu. Nah, begitu. Nah, ini gimana caranya? Nah, kita umumkan. Kalau mau bertanggung jawab, ya, tapi insya Allah dapat pahala, karena pasti orangnya senang kalau dapat apa? Dapat barangnya itu. Kita dapat pahala. Tapi kalau nggak sanggup, ya jangan tambah beban. Ya, diumumkan di media. Nah, begitu. Tapi setahun, paham ya? Kalau butuh, nggak boleh diambil, nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh. Nunggu setahun, paham ya? Nah, kalau sudah setahun diumumkan nggak ada orang datang, manfaatkan itu. Yang 2 juta tadi, boleh. Untuk apa? Untuk keperluan kita. Kalau butuh. Demikian, ya. Tapi itu terhitung barang titipan. Nah, kalau datang orangnya, maka apa? Baru diberikan. Mau datangnya setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya. Karena disebutkan oleh Rasulullah, Pak, wa kanat wadi'atan indahu, dan itu sebagai barang titipan di sisi dia.
Berarti nanti kalau orangnya datang itu dikasih. Bisa dipahami? Kalau seandainya sampai seterusnya nggak ada orang, udah diumumkan nggak ada juga orang yang datang, dan itu sudah dimanfaatkan karena sudah setahun lebih. Sampai mungkin bertahun-tahun tak ada lah orang yang apa? Yang ngambilnya. Nggak ada yang mengakuinya, kan begitu ya. Kayaknya orang kaya banget itu ya kan. Duit 2 juta sepele sama dia. Ya kartu ATM, ya kalau apalagi ATM ya kan. Kalaupun isinya miliaran itu pun begitu ditelepon sana diblokir selesai kan gitu ya. Nggak akan bisa dimanfaatkan kan gitu ya. Nah begitu. Dalam setahun dan betul-betul maksimal di dalam mengumumkan. Ya di media sosial begini begitu. Tapi jangan difoto nanti banyak ngaku. Ya. Boleh nggak kira-kira kalau difoto ya? Ya ciri-cirinya saja ya, dompet, ada isi dan ada apa? Ada kartu, udah begitu, sudah. Nanti ketika orang datang ngaku, ya nanti tinggal apa yang tinggal kartu apa saja dia, kan begitu. Kemudian dompetnya warna apa, kan gitu ya. Kemudian apalagi uangnya berapa, nah gitu. Ya kalau dia mirip, contohnya disebutkan mungkin benar 2 tapi nanti 1 salah, contohnya apa? Oh, contohnya uangnya sekitar sekian banyak, mungkin dia berkelompok gitu ya. Sampai nanti yang ngaku yang ke-10 itu benar 2 juta, tapi kartunya salah nyebutkannya. Kartunya ini contohnya. Nah, gitu ya. Salah, ya udah enggak usah terima. Atau warna dompetnya salah nyebutkannya, udah enggak usah. Nah gitu, udah maksimal setahun maka silakan manfaatkan. Tapi ingat itu hanya barang titipan. Diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk memanfaatkannya setelah setahun, demikian. Kemudian kalau sudah sampai seterusnya enggak juga ada yang ngambil sampai mati mungkin pun, ini pun orang sudah kayaknya ini. Maka apa kata Rasulullah SAW itu adalah harta dari harta-harta Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebentar, saya akan sebutkan dalilnya. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan fa in jaa talibuha yauman minad dahri fadfa'ha ilaihi. Kalau datang orang yang mencarinya di satu hari, ya, maka serahkan ya harta itu kepadanya. Demikian, ya. Sebentar. Tadi untuk menjelaskan apa yang kita sebutkan.
Baik. Saya tidak dapatkan hadisnya, mungkin saya lupa terkait dengan kalau luqatah tersebut didapatkan dengan nilai yang berharga, lalu sudah diumumkan dalam setahun, dan setelah itu dimanfaatkan dan tidak datang pemiliknya, ya, maka itu adalah harta dari harta Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini saya nggak dapatkan hadisnya, padahal dulu pernah saya baca, tapi makanya ini sedang mencari dalil itu. Coba sebentar ya. Gak dapat hadisnya, ya. Jadi ana ini aja ya, ana tarik aja dulu pernyataan tersebut agar tidak bermasalah ya bagi saya pribadi dan kaum muslimin semuanya, ya. Yaitu terkait dengan ungkapan bahwasanya kalau sudah lebih dari setahun, ya, sudah lebih setahun dan digunakan, namun nggak ada yang mengklaimnya, maka itu boleh digunakan, ya, dan itu dianggap sebagai harta dari harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini saya tarik ya supaya pertanggungjawabannya ya ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin di kitab yang lain, tapi pun untuk kepastiannya ya saya tarik dulu ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Baik. Apakah seperti ini dibolehkan, yaitu mendapatkan uang sekitar ya 1000 berapa? 10 atau 50.000. Yang jelas ini berharga lah gitu ya. Pokoknya berharga gitu ya. Ya kalau dia nggak berharga kan aman, karena memang kan boleh kan. Yang ringan tadi, remeh tadi nilainya. Kalau dia berharga, itu bagaimana kalau kita ambil lalu kita infakkan? Maka yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, kalau saya pribadi yang seperti ini menyalahi dalil. Dan orang tersebut bertanggung jawab.
Tapi kan manfaat untuk akhirat. Iya, permasalahannya dia berinfak dengan harta yang bukan milik dia. Paham ya? Itu masalahnya. Pemiliknya bukan, tidak diketahui ya ikhlas atau rela dengan hal tersebut. Maka ini sebuah kesalahan. Demikian ya. Kesalahan. Maka kalau contoh nih ya. Contoh orang ini mendapatkan katakanlah 200.000, lalu diambilnya di jalanan. Mungkin ketika keluar dari masjid ada 200.000 nih. Ini gimana ini orang ini ya? Kebetulan dia nggak kelihatan karena ada kertas yang nutupinnya. Dilihatnya kok begitu terkena angin, tersingkap dia kertas itu, oh ada uang. Ditengok kertasnya, ya semacam ada tulisan, begitu. Maka satu harian dia pegang, dia berpikir untuk diinfakkan di masjid, katakanlah seperti ini, masjid, atau diinfakkan, sudah. Lalu ternyata di satu hari, besoknya, ya, ternyata ada orang yang datang. Dia bertanya, saya kemarin sholat di sini, Pak, tapi saya kehilangan jatuh duit. Duitnya itu 200.000, ya. Kemudian tepat di ada kertas tulisannya begini. Kebaca sama dia. Ini orangnya, ya. Lalu dikatakan, Pak saya nemu Pak, tapi saya masukkan ke situ. Kalau katanya, Pak saya butuh, kembalikan, wajib balikkan. Terus yang masuk itu infak dari orang yang punya inisiatif tadi. Paham nggak? Wajib dikembalikan. Nggak ikhlas, nggak rela dia. Nggak rela dia untuk hal itu, kembalikan. Nggak boleh. Loh sudah itu nggak bisa. Salah siapa diambil? Ya. Kalau mau tahan dulu. Dalilnya adalah diumumkan. Nah, gitu. Nah, kalaupun tadi kalau hadisnya kata Rasulullah apa? Wa kanat wadi'atan indahu. Ini menjadi barang apa? Barang titipan di sisi dia. Itu setelah setahun kalau dipakai. Nah, ini ya belum setahun sudah dipakai, tapi dipakai untuk sedekah. Paham ya? Nah, itu adalah inisiatif pribadinya, maka dia menanggung. Kembalikan. Karena memang kata Rasulullah itu barang titipan, kembalikan. Orangnya enggak ridho. Ah, kamu ini enggak ikhlas, enggak bisa dituduh begitu, orang dia butuh kok. Enggak bisa. Terpaksa sama Dika, tolong Dika dikeluarkan dulu. 200.000. Nah gitu. Ya boleh juga begitu ya. Ditarik lagi. Kenapa? Ya tadi barang titipan ternyata ya. Saya pun tidak bermaksud untuk mengambilnya, takut orang lain mengambilnya kan gitu. Cuma tanggung jawab untuk dikembalikan kepada orang tersebut. Karena itu kewajibannya. Paham Pak ya? Bukan alasan orang ini kayak nggak punya masjid katanya. Bukan orang Islam, oh nggak boleh gitu, jangan gitu. Pertanyaannya, kalau kita contoh nih, ada orang datang, lalu gini, Pak tolong Pak, apa namanya, keluarkan dulu dompet. Apa orang ini katanya? Itu dompet. Dibuka, diambil 200.000, dimasukkan ke situ. Kira-kira ikhlas kita? Mirip, sama kayak gitu tadi. Lalu katakan, wah kok diambil, masukkan ke itu. Iya kita kan kekurangan. Iya itu harta saya. Oh bapak ini kayak bukan orang Islam aja, nggak bisa gitu kita, nggak bisa. Paham ya? Butuh keikhlasan, kerelaan, nggak boleh. Itu tasarruf ya bimalil ghair. Itu tasarruf yaitu mengambil kewenangan terhadap harta orang lain. Itu harus berdasarkan kerelaan orang tersebut. Biti binafsihi, harus dengan ya kerelaan hatinya. Nggak boleh kita sembarangan. Gitu. Dalil pun menunjukkan hal tersebut, mendukung hal itu, gitu Pak. Bisa dipahami Pak kira-kira? Tanggung jawab.
tanggung jawab, balikkan. Gimana caranya? Terpaksa uang pribadi. Terus yang kayak gitu ke situ, itu infak. Infak kita. Terpaksa aku. Kalau enggak kita nanti ditanya. Nah gitu, di akhir ditanya kita. Karena syariatnya bukan begitu. Syariatnya bukan dia di setahun baru bisa dimanfaatkan. Kita boleh mengambil tindakan terhadap barang itu setelah setahun, bukan langsung dia. Artinya kalaupun langsung, kita bertanggung jawab. Karena wadiah itu adalah barang titipan. Kalau ada apa-apa atas tindakan kita tanggung jawab. Doman namanya. Gitu Pak. Iya, kalau contohnya di sekitar masjid itu kan, ya sampaikan aja. Sebaiknya mungkin yang masjid-masjid seperti ini, mungkin dia membuat pengumuman di luar masjid, jangan dalam masjid. Contoh, ya, disampaikan atau seperti contohnya kalau di Masjidil Haram itu ada di wilayah dekat wilayah sa'i, tempat keluarnya, ya. Kemudian tempat keluarnya itu kan ada tempat WC, tempat wudu dan WC. Itu naik ke atas sedikit, ke atas itu. Nah itu ada kantor semacam kantor lah begitu untuk barang-barang hilang. Barang hilang di situ tinggal nyari saja, demikian. Nah begitu. Kalau mencontoh begini bagus. Jadi kalau sebuah masjid itu sering dikunjungi, tapi jangan mengumumkan barang hilang di masjid, nggak boleh. Yang dilarang itu mengumumkan. Terus ngapain? Ditampung, terus di mana? Ditulis di luarnya, tapi di luar. Jangan dalam masjid, tapi di luar masjid. Contohnya, ya telah ditemukan dompet, contohnya gitu. Telah ditemukan uang, sudah gitu saja. Nanti orang akan datang ke situ. Jadi ada orang yang bertugas di kantor itu, di kantor contohnya di sisi masjid gitu kan. Nah itu nanti ditanyain, oh saya ada kehilangan barang. Oh baik. Atau contohnya sedang kita kehilangan barang di satu masjid gitu kan. Maka datang contohnya ke pengurus masjid, tanyakan, Pak pengurus masjid siapa Pak? Oh saya gitu kan. Oh saya ada kehilangan barang. Baik, kalau begitu apa? Prosesnya untuk menanyakannya, nah itu di luar, nah begitu, sudah, nah begitu, nggak usah diumumkan, nggak boleh. Makanya betul tadi kalau seandainya udah kita ketemu uang itu ya udah serahkan ke tukang siapa, pengurusnya, udah gitu memang. Dan mestinya memang ada begitu. Kita pun kalau bisa begitu juga di sini, ya ada uang ketemu maka beri dipegang salah satu, kemudian kalau bisa diumumkan. Nah, kita coba buat pengumuman itu. Kayaknya di sini pernah dulu kehilangan uang ya. Ada yang dapatkan uang di sini. Ya kan? Ada. Berapa juta? 1 juta. Ketemu pemiliknya? Hah? Ketemu yang punya. Nah, begitu. Ya, kalau kita punya medsos ya tinggal diumumkan saja. Tapi kalaupun saatnya orang nanti kemari nggak masalah. Nah, itu kalau bisa memang dibuat contohnya di papan pengumuman luar gitu kan, seperti yang mungkin di sana itu, ya ditemukan barang hilang berupa HP atau kalau ada berapa, gitu. Nanti hubungi kami. Nah, oh itu masya Allah, itu saya yakin berterima kasih sekali. Jujur saya pernah ini kehilangan, bukan kehilangan sebenarnya. Ini pernah ini di kamar mandi. Di kamar mandi, saya lupa waktu itu, karena mungkin nggak bisa masuk kemari. Kalau kemari dia takut jatuh, karena kamar mandi harus jongkok kan. Jadi saya taruh di tempat gantungan baju. Keluar lupa saya. Selesai sholat, keluar gitu. Begitu balik, innalillahi, hilang, tak nggak nampak lagi sudah. Udah. Nah rupanya dibawa sama orang yang lain. Sebenarnya nggak perlu dibawa, ya. Tapi diberikan kepada pengurus masjid. Nah ini juga pengurus masjid terkadang nggak jujur gitu kan. Jadi sering curiga-curigaan. Kebetulan yang nemu kan orang yang jujur.
dihubungi, diterima, kan gitu ya. Tapi memang nggak bisa diapa-apain itu. Kenapa? Nunggu dihubungi baru nanti diangkat. Mau diapa-apain nggak bisa karena terkunci dia, kan gitu. Nah, dihubungi baru diangkat, ketemu di sini gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau ketemu sama orang jahat, hilanglah dia. Jadi duit lah dia tuh. Sebenarnya cukup di masjid itu saja. Nah, kalau saya yakin, saya berterima kasih dengan orang yang menemukannya. Karena kalau orang jahat, ya hilanglah itu. Karena kita butuh, kan gitu ya. Nah, kalaupun di masjid itu, kalau hilang barang kita, pasti kita jelek masjid itu. Tapi kalau hilang dan ternyata diurus ya pengurus masjid, Masya Allah, pasti kita, ini masjid diingat seumur hidupnya, insya Allah. Makanya kita buat layanan itu kalau bisa. Ya, nah gitu di situ. Itu coba ke depannya lah kan, dibuat papan pengumuman di situ untuk barang hilang, nggak masalah insya Allah. Pengumuman enggak, karena kita membedakan antara dalam masjid dengan luar masjid. Nah gitu, paham ya? Di papan situ atau di luar situ itu boleh untuk diumumkan karena bukan dalam masjid. Yang dilarang dalam masjid mengumumkan. Tapi kalau di luar masjid insya Allah tidak mengapa. Sebagaimana jualan dalam masjid tak boleh, di luar masjid itu boleh. Demikian, begitu, paham ya? Bahkan hadisnya itu bergandengan terkait dengan larangan berjualan di dalam masjid, jual beli, kemudian mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Nah seperti itu. Maka silakan di luar. Uang hilang, HP hilang, nah begitu ya. Didapatkan. Jadi kalau kita buat begitu, insya Allah luar biasa. Ya, bahkan ada tempat apa? Pengumumannya di situ. Bisa dihubungi ini gitu kan. Oh Masya Allah. Begitu nanti dihubungi ya kan, dapat pula uangnya dapat. Orang lain aja gitu, jangankan orang muslim, orang kafir kadang kalau dia ada barang hilang ditemukan orang dikembalikan, orang kadang mau kasih apresiasi, kan betul kan, dengan memberi. Kalau kita katakan oh enggak, ini termasuk apa? Ya termasuk layanan masjid kita gitu kan. Oh saya yakin kota infak itu dia larinya kota infak. Saya yakin itu. Dia akan datang ke kota infak isinya, udah gitu. Udah gitu. Kami ini layanan kami, pasti gitu. Kalau bisa begitu ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita insya Allah ketemu lagi di waktu kemudian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.